dangirmu kurang jero, gagalmu kurang dalam. Kalau kamu pengen jadi sesuatu yang tinggi besar, ya kamu harus melihat kegagalan itu sebagai modal kamu untuk tumbuh lebih besar. Ibarat kamu menanam kelapa atau menanam jagung. Ada yang berhenti, ada yang putus asa, ada yang beralih ke profesi yang lain, beralih ke bisnis yang lain. Saya tidak pernah melihat sebuah bisnis besar sampai tingkatan dunia gitu, yang mengawali dengan berbagai macam jenis bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan to YouTube channel Akbar Zainuddin. Manjada wajada dalam rangka 100 tahun Gontor 2026. Saya akan mewawancari 100 pengusaha alumni Gontor. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan saya bisa tuliskan menjadi sebuah buku. Dan saya datang di sebuah kantor penerbitan luar biasa ini ya. Alumni Gontor tahun 1096. Penerbitannya namanya Rene Turos Group. Ustadz Lukman Hakim Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Lukman. Ketemu juga akhirnya. Alhamdulillah. Selalu saya menyenangkan di sini karena selalu ada perubahan. Alhamdulillah. Misrufil mahad. Al-mahad layanamu abadan. Di sini selalu ada yang berubah. Taharap. Ya, jadi bergerak terus bergerak ya. Terus bergerak. Jadi ini Rene Turos Group. Nah, Ustaz. Rene Turos. Ada berapa bagian itu di Rene Turos ini? Rene Turos Group ada 5-6 imprint istilah kami. Imprint itu nama penerbit. Jadi ada Rene Book itu sendiri. Rene Book. Kemudian ada Rene Islam. Ada Turos Pustaka, ada Rene Love, ada Wali Pustaka, sama Wali Pustaka, ya, ada Rene Kids, ya. Ini ada disesuaikan dengan segmentasi pasar dari pembaca buku kita. Jadi kalau untuk Turos itu untuk orang-orang yang dewasa, tua, pecinta buku-buku Islam klasik. Kita terjemahkan kitab-kitab dari 1000 tahun yang lalu dalam bahasa Indonesia. Dan mukjizatnya adalah tetap bisa dibaca dan orang tertarik untuk membaca buku. Baik itu terkait dengan tasawuf, filsafat, fikih, dan lain sebagainya. Nah, kalau Rene Book lebih bersifat umum, self-help, disiplin, leadership, bisnis, parenting yang kita ambil dari penulis luar negeri, kita terjemahkan dari bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan juga dari penulis-penulis lokal. Nah, kalau Rene Islam lebih khusus kontemporer kepada penulis-penulis Islam, tema-tema Islam yang didedikasikan untuk pembaca usia milenial dan generasi Z. Itu anak muda ya? Anak muda kalau Rene Islam, ya, bawaannya juga muda, Seth. Nah, kalau Rene Love remaja. Untuk anak-anak usia belasan ya sampai mungkin awal 20-an gitu kan. Dan itu lebih terkait dengan fiksi, kemudian juga ada non fiksinya juga, tapi untuk remaja. Nah, kita baru 1 minggu terakhir, adik bungsu ya, paling ragil ini, namanya Rene Kids. Rene Kids? Ya, khusus untuk anak-anak ya. Satu lagi ada Wali Pustaka. Wali itu apa? Wali itu khusus untuk penulis kitab klasik ulama Nusantara. Jadi sejak abad ke-15 mungkin ya, sejak zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Mun, sebenarnya banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Nusantara kita. Betul. Sampai ke Mesir, sampai ke Saudi, sampai ke Syria dan sebagainya. Tetapi mungkin kita di Indonesia bahkan tidak tahu ada kitab itu. Gitu. Jadi kita mendedikasikan diri untuk bagaimana kita menjadi jembatan akses literasi bagi pembaca Indonesia gitu ya, untuk bisa mengakses khazanah dari
kitab-kitab klasik itu. Ini nanti kita akan cerita banyak tentang masing-masing segmen ini. Ya. Saya mau mulai dari ini Mas Lukman. Apa itu? Zaman digital ini. Itu gimana kondisi Perbukuan ini? Iya. Kan orang sekarang lihatnya handphone gitu ya. Kita memang kalau membaca dari sudut pandang tingkat literasi bangsa kita memang agak memprihatinkan. Literasi literasi kalau menurut UNESCO itu kan membaca, menulis, critical thinking. Itu pasti sangat memprihatinkan. Kita nomor 61 kalau nggak salah dari 62. Kita di atasnya Bosnawa kalau nggak salah. Itu riset tahun 2016. Terus kemudian riset terakhir mungkin dari BPS hanya 10% mungkin dari penduduk Indonesia yang minat baca bukunya ada gitu. Ya. Terus dari data di WIA Sosial itu tahun 2024, ironisnya kebanyakan penduduk Indonesia itu sekitar 180-an tuh punya handphone, punya gadget. 4-5 jam mentelengin handphone. Tapi untuk membaca buku belum tentu 1 bulan membaca buku. Nah, gitu kan. Jadi kalau dari sisi itu memang kita ngenes ngelihatnya itulah. Tapi kalau dari sisi bagaimana, dalam kata Imam Ghazali itu kalau perut ya dikasih makan kan. Tapi kalau akal sama hati, apa ini Zat? Makanannya. Nah, makanya kan harus pengetahuan, bacaan, dan itu ada semua di buku. Jadi kalau kita melihat isu digital ini dari sudut pandang itu, maka digital ini hanya mengubah cara kita untuk mengakses ilmu pengetahuan. Cara kita menjual atau membeli buku, itu yang berubah. Tapi isinya, kebutuhannya, itu tetap akan ada. Jadi ketika kita di masa pandemi itu, penerbitan itu, ini sedikit cerita dari perspektif kita sebagai insan penerbitan buku ya. Itu mengalami satu persimpangan jalan di mana ditemukan di situ ada 3 disrupsi. Satu disrupsi teknologi digital, ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok, ada apalagi X, ada IG, ada Meta, gitu kan? Ada cara banyak orang untuk bermedia sosial dan mengakses disrupsi teknologi digital. Terus yang kedua, ada disrupsi pandemi itu sendiri. Tiba-tiba kita tidak boleh keluar, toko buku tutup, buku tidak diterbitkan, karyawan dirumahkan, kan? Masyarakat juga nggak boleh keluar. Akhirnya ya buku berhenti dalam saluran kanal offline itu, tapi di saluran kanal digital meriah, orang tetap bisa mengakses melalui ekspedisi dan sebagainya. Nah, yang ketiga disrupsi generasi, perubahan generasi. Bagaimana buku disajikan dan dihadirkan baik secara isi maupun kanalnya itu tidak lagi bisa seperti penerbitan buku zaman dulu, nggak bisa disandingkan juga, nggak bisa dibandingkan juga. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi itu? Syarat utamanya adalah aktornya, pegiatnya. Aktornya siapa? Aktornya itu bisa CEO-nya, bisa marketernya, bisa redaksinya. Timnya itu yang harus ada dalam posisi sadar bahwa ini terjadi perubahan, kita harus berubah. Kalau mindset itu tidak ada, selesai. Pasti gulung tikar, pasti dirumahkan. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk penerbitan buku sebenarnya. Untuk semua bisnis ketika kemudian kita menghadapi satu perubahan, itu pasti menyediakan 2 sisi mata uang. Tumbuh atau mati gitu kan. Beruntung atau beresiko kan gitu lebih seperti itu. Nah, tinggal kita mau ngambil yang mana. Ketika kita membuka diri kita untuk belajar, menerima itu sebagai kenyataan bahwa ya emang kenyataannya kayak gini. Buku itu tidak lagi seperti zaman dulu mengelolanya. Itu kita akan beradaptasi, akan agile istilahnya, agile ya itu kan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ketika ada perubahan digital, kita belajar, kita beradaptasi, manusianya yang berubah karena bisnis itu adalah manusia, manusianya harus belajar dan kemudian mengikuti tujuan. Jadi ada perubahan pada pola distribusi. Ada perubahan pada orang membaca. Ada perubahan pada cara orang membeli. Nah, itu yang kemudian diadopsi, disikapi.
Itu yang harus disikapi. Jadi apa yang dilakukan di sini? Mengubah cara kerja dan mengubah cara kita memandang pembaca. Jadi kalau dulu kan pembaca itu sama seperti media cetak saja. Orang untuk bisa berinteraksi dengan pembuat berita zaman dulu nih ya, zaman kita jadi wartawan nih kan, menulis surat pembaca, dibalas oleh tim redaksinya, kemudian kan dijawab gitu kan. Nah, dengan perubahan digital ini kan interaksi itu bisa kapanpun dan bebas kan. Artinya aset digital kita bagaimana? Kita audit, kita harus punya aset digital. IG kita seperti apa, Facebook kita seperti apa, website kita seperti apa, gitu kan, TikTok kita seperti apa. Kita harus hadir di situ, harus present di situ, sehingga publik bisa memberikan atau pembaca bisa memberikan masukan kepada kita buku apa yang mereka inginkan. Bagaimana kalau buku X kita kasih judul seperti ini? Ada 3 cover. Bagaimana kalau mereka memilih buku ini? Jadi melibatkan pembaca untuk kemudian ikut serta dalam proses produksi. Akhirnya pembaca yang tidak bisa keluar rumah di masa pandemi bisa keluar di dunia, di jagat maya kan, tetap bisa ngobrol kan. Sebenarnya nggak ada yang berubah, hanya biasanya kalau dia datang mencari buku ke Gramedia, ke Pasar Senen atau ke toko-toko kesayangan mereka, ketika pandemi mereka cukup bertemu di media sosial, di WA dan sebagainya. Jadi itu yang kita sadari, kita lakukan, itu yang kita ubah dari kitanya sebagai penggerak bukunya, belajar dan berubah, dan caranya juga kita mulai dari sisi produk deh. Ya. Mungkin kita contoh lah ini. Kebetulan ada buku saya. Tuh, bagaimana menulis buku. Bukunya Ustaz Akbar nih. Aduh, ini hadir sebelum pandemi ini. Iya. Nah, dari sisi produk nih ya, ada yang berubah nggak kalau di masa digital ini? Dari sisi produk coba lihat. Oke, kita pengen mulai dari sisi produk. Kalau kita pengen menyikapi ya transformasi digital itu. Kalau dari sisi produk, kalau yang dilakukan oleh dari tim Rene, paling di sini ada satu barcode set. Kalau yang buku-buku baru kita yang buku baru ya, itu ada barcode yang menghubungkan kita dengan beberapa konten video atau konten yang bisa diberikan secara gratis oleh penulisnya. Oh gitu. jadi ada buku ini tetap cetak, tapi kemudian di dalamnya misalnya ada link untuk bisa ke kan Spotify, gitu ke YouTube gitu ya. Dan tidak semua penulis itu kan sempat menumpahkan seluruh pemikirannya atau tipsnya ke dalam sebuah buku kan. Nah itu dikasih satu barcode. Barcode ini yang memungkinkan terjadi interaksi antara pembaca dengan penulis gitu. Jadi interaksinya itu kan bersifat, kalau ini kan udah statis kan. Tapi ketika di situ ada barcode di mana penulis atau penerbit berinteraksi langsung dengan pembaca dalam konteks misalnya YouTube-nya atau tipsnya, itu perubahan. Salah satu contoh perubahan yang bisa kita lakukan. Jadi tidak lagi statis sebagai buku gitu loh. Malah bisa yang sana yang dirame, yang misalnya yang di YouTube atau yang di podcastnya gitu bisa rame, ini hanya sebagai wasalul idoh lah. Jadi bisa jadi nanti isinya cuma di sini link YouTube. Enggak. Ya. Tetap ada isinya di sini. Itu yang akan membedakan. Hybrid lah ya. Hybrid. Nah, tapi kita sebagai penulis maupun sebagai penerbit buku, nggak boleh berkompromi dengan kualitas. Harus firm bahwa kualitas yang kita berikan kepada pembaca itu sesuatu memang tidak didapatkan secara mudah di Google atau di media sosial. Jadi tetap substansinya ada di sini. Definisi kualitas itu apa? Saya ingin mencontohkan begini. Kita mengambil pelajaran lah dari media masa cetak yang banyak berguguran, banyak yang gulung tikar. Saya punya pengalaman di dunia wartawan profesional sekitar 5 tahun waktu itu di majalah Gatra yang juga akhirnya sekarang tutup itu teori jurnalistik, nilai-nilai jurnalistik, praktek jurnalistik, bagaimana kita cross check, multi check dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang eksklusif, yang valid dan sebagainya, itu kan dilakukan. Terus kemudian etikanya benar-benar bisa dijunjung tinggi lah menurut saya pada waktu itu. Tapi semakin lama ke sini,
kan kita melihat bahwa banyak media yang mengkutip informasi atau data dari resources yang ada di media sosial, yang ada di Google. Sekarang pertanyaannya, ngapain saya membeli informasi yang saya sendiri bisa dapat di Google sama media sosial? Oke. Artinya itu sudah kasuroro khuso, udah banyak, murah, karena dan bisa diakses oleh orang untuk ke Google sama ke media sosial. Nah sekarang buku, kalau mengikuti jejak itu, selesai penerbitan. Buku akan menciptakan kuburannya sendiri ketika dia tidak bisa menjaga kualitas bukunya. Jadi selain masalah fisiknya, ya masalah fisik tidak bisa ini kan misalnya apa kertas itu kan susah lah itu kan, ya, tergantikan yang orang bawa pakai apa namanya lebih nyaman lah, lebih nyaman, bisa coret-coret gitu. Tapi ya, yang lebih substansi, kualitas isi bukunya itu harus benar-benar bisa memberikan hal baru, added value kepada pembaca. Ketika pembaca mendapatkan itu banyak di YouTube, banyak di Google, yaitu akan membuat kualitas daripada penerbitan atau buku itu ya so-so biasa aja. Dan kalau penerbitan buku banyak melakukan itu, saya kira penerbitan buku akan mengikuti media-media cetak yang sudah banyak belum tikar. Jadi tetap core ya, value-nya itu adalah kualitas isi tulisan itu. Idenya ya. Ini otaknya manusia ini bahaya nih. Kata Einstein hanya berapa persen? 2,5%. Ini belum semua gitu. Tetap ya, yang dijaga itu adalah isi dari buku itu. Itu sendiri. Yes. Makanya itu kemudian masih dicari ya. Saya cari. Pun termasuk terjemahan. Kenapa buku-buku dari abad 1000 tahun yang lalu atau buku-buku yang baru diterbitkan misalnya dari Amerika, dari Eropa yang terbitannya Penguin, HarperCollins dan sebagainya. Mereka nulis tuh by riset. Mungkin risetnya by riset. Itu gimana? Maksudnya menulis buku itu tidak sekedar kutip sana kutip sini. Mereka melakukan penelitian. Yang saya ceritakan tadi tentang The Talent Code itu. Ya riset tuh hampir 5 atau 10 tahun tentang bagaimana bakat itu dibentuk atau given. Dan dia meneliti misalnya seorang atlet, seorang musisi, seorang pemain golf gitu kan. Bagaimana kok mereka itu punya bakat sehebat itu, apa sih rahasianya? Mereka riset, wawancara, kayak antum wawancara 100 orang sekarang itu gitu. Iya. Ya itu di buku dalam. Ada added value yang berbeda yang dikasihkan dengan narasi buku yang lebih bebas kan. Kita mau menerbitkan 500 halaman, 300 halaman. Itu yang dijagain. Nah, selama kita menerbitkan buku bisa dengan kategori seperti itu, insya Allah sih buku akan aman ya. Dan akan tetap dibutuhkan karena dia kebutuhan akal dan hati kita, bukan sekedar kebutuhan perut. Jadi saya wawancara 100 pengusaha, nanti akan jadi buku baru ya. Iya. Kita terbitkan Sat. Jadi 100 pengusahanya itu jadi satu buku. Nah hasil kristalisasi dari 100 jadi yang ada itu akan menjadi penting ya. Value-nya ada, best practice-nya gitu kan, mungkin quote-quote terbaiknya gitu kan. Itu kalau mau dirumuskan kan seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah orang lain bisa mengakses dan mendapatkan hasil wawancara antum di luar YouTube misalnya, atau sudah ada yang menulis yang lain? Kalau belum, nah itu kan berarti eksklusif. Semakin unik ya. Eksklusif malah. Iya, ketika tidak eksklusif, baik itu data maupun informasi kan, ya pasti punya kecenderungan murah. Gitu. Jadi kita jagain itu. Jagain kualitas itu ya. Nah, itu kualitas buku lah. Nah ini kan antum bagi tadi segmen. Itu seberapa penting itu segmentasi di penerbitan? Iya, supaya kita tidak terlalu serakah dan di satu sisi dan banci di sisi yang lain. Jadi segmentasi ini dalam bisnis ya menunjukkan bahwa kita berkomitmen untuk melayani pasar yang ada di situ. Kalau kita misalnya untuk siapa buku ini? Ya untuk banyak orang, untuk semua, itu menunjukkan dia tidak pernah ada keseriusan untuk melayani pasar itu gitu loh. Semuanya pengen dilayani kan, itu kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak serakah ya mungkin nggak paham gitu. Jadi segmentasi itu menjadi penting karena pembaca buku kita kan manusia.
yang hidup, yang bertumbuh, yang punya kegelisahan, yang punya pemikiran gitu kan. Jadi apa ya kira-kira persoalan mereka, apa kira-kira keinginan, kebutuhannya, itu yang harus dijawab oleh buku. Jadi buku itu tidak kemudian ujuk-ujuk muncul dari atas langit, menara Gading, tiba-tiba kita terbitkan. Kalau kita melakukan itu ya oke aja, tapi itu pasti akan banyak teronggok di gudang. Karena penulis hanya melihat ego dirinya sendiri. Penulis buat dirinya sendiri. Iya, itu kenapa kemudian segmentasi pasar menjadi sangat penting. Dan itu penting juga buat penulis itu. Sangat. Ketika penulis itu pengen kalau penulis awal biasanya suka-suka dia aja gitu, pengen ya pokoknya saya mau nulis kayak gini. Tapi ketika masuk ke penerbitan ya kita kasih tahu, kamu mau nulis untuk siapa kan gitu kan? Untuk diri kamu sendiri ya silakan diterbitkan sendiri kan gitu. Tapi kalau kamu mau memberikan kepada anak muda ini yang suka Jepang misalnya, anak muda, anak santriwati atau santri ini yang usianya menginjak usia puber misalnya gitu, atau untuk orang dewasa yang usianya udah 50 tahun udah mau pensiun misalnya. Jadi kita bisa tahu bahkan sampai pada titik bahasanya seperti apa, fontnya seperti apa, covernya seperti apa, itu turunannya ketika kita sudah memilih segmentasi pasar tadi, itu panjang. Font, pilihan desain dan sebagainya nanti akan menyesuaikan semua. Jadi sangat beda dong. Sangat beda. Jadi kayak buku kita ini pasti hurufnya besar-besar nih. Kenapa? Untuk orang tua masa kecil-kecil. Kalau untuk yang remaja, nah ini remaja ini kayak misalnya. Iya. Ini remaja fontnya kecil. Nah kan kecil kan? Iya. Iya. Nggak perlu kacamata. Gitu. Jadi memang penting sekali segmentasi pasar untuk kita kita sadari sejak awal, baik di marketing, di redaksi, semuanya harus paham. Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Oke, sekarang distribusi. Dulu lokal kan hanya di toko buku. Yes. Zaman digital ini gimana? Omnichannel, total marketing. Nah itu istilahnya. Jadi apa itu? Semua kanal, multi kanal. Jadi distribusi itu kalau kita yang lama itu kan ke toko buku seperti Gramedia, kemudian zaman dulu ada Gunung Agung, kemudian ada TM Bookstore, ada apa lagi, banyak lah toko-toko buku itu, yaitu sifatnya ada yang polanya konsinyasi, ada yang polanya kredit atau cash gitu. Jadi itu tetap berjalan. Tetap ya? Tetap. Yang lama ini tetap berjalan. Yang lama tetap sebenarnya ya? Di era digital ini terjadi di masa pandemi itu kebalik. Gini, saya kasih analogi. Dulu ketika zaman industri sebelum pandemi itu 80% tuh dari penjualan jalur offline. 80%? 80%. 20%-nya mungkin digital. Oke. Online gitu. Nah, di masa pandemi kebalik. 80%-nya digital. Dari Tokopedia, dari TikTok, dari Shopee, dari Lazada, dari pokoknya digital, WA, dari website gitu, dari Meta gitu kan. 20%-nya offline. Offline kan sebagian masih ada yang buka. Waktu pandemi. Sekarang, pandemi. Itu waktu pandemi. Pandemi ya. Nah, jadi 80% ketika sebelum pandemi 80% offline, 20% online. Ketika pandemi 80% online, 20% offline. Pasca pandemi. Nah, kita bicara pasca pandemi. Itu mulai terjadi keseimbangan. Jadi mungkin 60-40.
kalau di tempat kami. 60 itu 60% itu dari online, 40%-nya dari offline. Soalnya kayak saya itu ya, saya sering jalan-jalan ke toko buku ya. Ya, Cari inspirasi. Nah, kadang-kadang orang hiburannya yang lain lihat baju, ada banyak buku. Orang juga yang lihat buku. Dan event kayak gitu. Event sekarang menjamur. Event ya. Event di kampus, di pesantren, sekolah-sekolah udah banyak sekarang. Jadi terjadi adjustment ya. Tapi so far ya oke lah. Sekarang promosinya gimana? Promosi. Ya. Jadi journey perjalanan orang untuk sampai membeli sebuah buku uktub itu kan nggak tiba-tiba kemudian dia di di sebuah tempat langsung membeli gitu. Ya, kalau memang itu terjadi, itu mungkin sebuah anomali atau sebuah keberuntungan lah istilahnya gitu. Dia melihat manfaatnya, jadi the product speak itself lah. Kalau sampai kemudian kita datang ke satu tempat, kemudian dia ngeliat cover, membaca back cover, oke, ini kebutuhan saya beli. Nah, tapi kalau kita ngomongin promosi, kan kita harus tahu nih, orang itu akan mendapatkan informasinya dari mana. Jadi 3 bulan, 2 bulan sebelum buku itu terbit, idealnya kita itu sudah harus mulai memetakan tadi, membaca ini siapa sih, membaca buku kita ini siapa, mereka ada di mana, apa yang ingin mereka dengar, apa kebutuhannya mereka, itu kita sudah mulai menjajaki itu. Nah, kemudian proses interaksinya kita buat, misalnya kita membuat konten di akun kita atau kerjasama sama KOL, Key Opinion Leader. Nah, influencer lah, kerjasama sama mereka membuat acara voting cover. Nah, gitu kan, voting cover sehingga mereka berinteraksi. Oh, ternyata mengenalkan lah bahwa buku ini akan hadir. Itu yang kita lakukan. Nah, setelah itu kemudian terbit, kita biasanya menindaklanjuti dengan satu webinar atau satu talk show dengan tokoh atau maupun penulisnya gitu kan. Dan kemudian itu yang sifatnya organik. Yang paid organik, yang paid promo ya kita lakukan. Kita masang iklan di Meta, kita masang iklan di marketplace, kita masang iklan di TikTok, kita kerjasama sama afiliator gitu. Jadi memang lebih dinamis ya, sejak ada digital marketing itu tadi ya, kita harus lebih aware lagi tentang customer relation managementnya seperti apa. Misalnya sekali dia beli di tempat kita, sebisa mungkin beli buku-buku kita yang lain dong, cross sellingnya harus ada dong. Nah, itu yang kita garap. Jadi pendataan nomor, pendataan reseller itu kita lakukan. Jadi memang semakin masuk ke situ semakin detail kita, banyak PR-nya. Jadi relatif sebenarnya produknya mungkin nggak terlalu jauh beda ya. Tapi cara handlingnya itu yang kemudian berbeda. Ya. Sama keyakinan gitu. Keyakinan bahwa ini ada faktor ini juga. Iya. Keyakinan itu gimana? Iya tadi orang menganggap bahwa buku itu kayak sesuatu yang kebutuhan testier mungkin ya. Iya kan? Orang iya sih 1 bulan belum tentu beli buku. Tapi saya meyakini bahwa orang itu buku ini kan produk budaya yang membersamai kita. Antum pasti masih ingat misalnya komik Bratayuda, Ramayana, nggak akan lupa gitu loh. Buku apa lagi yang dulu Arswendo misalnya, atau siapa lagi yang ketika kita masih remaja pasti ingat Lupus gitu kan ya. Ya produk budaya. Nah, maksud saya ketika kita berhasil ada di lane itu, di segmentasi itu, terus mengisi kebutuhan mereka terus, ya insya Allah kalau dilakukan rumusan praktek marketingnya secara benar ya pasti diserap gitu. Tapi kalau tadi mikirnya pokoknya saya menerbitkan buku terserah seperti apa, siapa membaca semuanya, ya susah itu. Jadi memang harus ada konsepnya ya. Jadi the value sekarang nilai apa sih yang antum tawarkan yang membedakan Rene Tures Group ini dengan penerbit-penerbit yang lain? Ya, dulu kan kita sangat yang namanya belajar kan berproses ya. Jadi tidak pernah punya pengalaman di penerbitan, tidak pernah belajar
bisnis juga gitu kan. Backgroundnya nulis dan wartawan, jadi kita berangkat di dunia penerbitan itu kan atas dasar suka, hobi dengan buku gitu. Oh, mulainya dari situ? Iya, jadi iya, saya dulu waktu kecil tuh untuk membaca buku kan harus ke tetangga gitu. Iya. Jadi kayak asik banget ya, dunia yang mengumbar imajinasi kita kemana-mana kan, tapi kok saya harus membaca, harus meminjam dari tetangga gitu kan. Jadi mungkin itu apa namanya dendam positif saya ketika kemudian sudah besar, di pondok kita hampir setiap saat membeli buku, datang ke perpustakaan. Waktu itu kita di Darussalam Pos gelar sama teman-teman itu apa namanya Bismika Fair gitu kan. Jadi itu mungkin membekas gitu loh, saat membeli buku sampai 10 nggak pernah dibaca, yang dibaca cuma 1 gitu kan. Waktu kuliah juga seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat kita ada di dalam kesadaran untuk oke, saya nanti ingin punya bisnis, tapi bisnis buku. Tapi itu setelah saya keluar dari Gatra. Setelah keluar dari Gatra, ngapain ya ini? Jadi, setelah dari Gatra, Anda mulai kepikiran pengen bisnis buku itu? Iya. Jadi setelah dari Gatra, keluar karena ada sedikit idealisme lah yang tidak ketemu gitu kan. Iya. Ya saya dari Gresik gitu kan. Terus kemudian di Jakarta tidak punya sanak kadang, tidak punya keluarga, tidak punya, ya punya saudara aja, punya insan mahat lah. Ya. Ngapain gitu kan di Jakarta, harusnya saya pulang ke Gresik gitu kan. Tapi waktu itu saya pikir kayaknya kita coba ini satu hobi gitu, ini kan hobi kan. Yang kira-kira saya suka buku, saya suka membaca, saya suka beli buku juga. Kira-kira kalau kita masuk ke situ seperti apa? Akhirnya ketemulah dengan beberapa orang, gagal gitu kan, 8 orang gagal. Bertiga atau berempat tuh gagal lagi gitu kan. Terus kemudian akhirnya ya udah berdua sama Kiai Haji Anis Maftuhin yang punya pondok pesantren Wali itu sampai sekarang, cuma kita bagi tugas dua. Nah itu ketika saya gagal, saya datang tuh ke Ustadz Ridho, mentor antum itu. Itu ini sudah tidak ada bos ini siapa, bos kita gitu kan. Kan nggak ada kan? Iya. Datanglah kita ke Pak Ridho. Kita gini-gini, kita pecah gini-gini gitu. Dangire kurang jero le. Dangir itu apa? Apa itu? Gagalmu kurang dalam. Jadi kita ini kan gagal ya, terpuruk lah gitu kan. Sama. Ngomongnya sama. Iya Pak, sama ya. Berarti mentornya sama. Dangirmu kurang jero le. Gagalmu kurang dalam. Kalau kamu pengen jadi sesuatu yang tinggi besar ya kamu harus melihat kegagalan itu sebagai modal kamu untuk tumbuh lebih besar. Ibarat kamu menanam kelapa atau menanam jagung. Oke, berarti kita kayak udah kecil ternyata ya, udah saja itu mulai bangkit dan mulai menemukan bahwa menerbitkan buku ini bukan sekedar uang. Uang itu hanya impact dari proses. Ada idealisme itu. Iya. Dan memang sejak itu lebih lancar. Bahwa bagaimana kita bisa menghadirkan buku yang berkualitas, mendedikasikan untuk masyarakat, untuk umat Islam, untuk masyarakat Indonesia, sehingga bisa mereka mendapatkan akses literasi yang bagus. Karena buku membaca buku literasi itu kan kayak tangga peradaban. Tidak ada peradaban besar di manapun dalam sejarah yang tidak disertai dengan tingkat literasi yang bagus. Kita zaman Abbasiyah itu banyak sekali menerjemahkan buku-buku dari Yunani, Eropa, dari India. Belum, Eropa masih Dark Age itu. Oh, belum ke Mesir gitu kan. Eropa itu Mesir ya. Iya. Jadi Eropa itu baru melakukan proses penerjemahan Renaissance itu abad ke-13. Abad ke-13 ketika Abbasiyah lagi jatuh itu kalau saya 1243 ya, Abbasiyah runtuh oleh Hulagukan itu. Sebelum itu tuh banyak diterjemahkan kitab-kitab yang dari Baitul Hikmah itu ke dalam bahasa Latin. Bahasa Latin inilah yang kemudian ditarik ke Eropa. Makanya Eropa itu terjadi revolusi industri abad ke-14 atau 15 itu karena buku-buku yang diterjemahkan dari orang Islam. Jadi bukan sekadar buku ya, bukan. Tapi buku yang membangun peradaban. Itu yang harus kita. Dari mana dapatnya? Apa akarnya? Nah itu yang saya bilang sama teman-teman di tim ini, kita punya pikiran kayak gitu itu sebuah karunia, sebuah kesyukuran. Dikasih kayak gitu kita harus syukuri karena nggak semua orang dikasih kayak gitu.
Ya. Saya kasih contoh, Sat. Kita itu kan menerjemahkan kitab-kitab klasik kan. Iya, betul. Ini abad ke-5 ke abad ke-13. Ada ini abad ke berapa ini? Abad ke-13 ya, Fahrudin Razi. Yang paling tua itu abad ke-8. Ada beberapa teman menerjemahkan kitab-kitab tasawuf, dan memang dalam beberapa hal kitab tasawuf kan dianggap sebagai sesuatu yang sakral kan. Ya. Mereka kadang ada yang menerjemahkan tak selesai karena sampai sakit, sampai menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, dilala kita tuh nggak dikaruniai kayak gitu ya. Pokoknya nawa itu kita gimana orang bisa mengakses kitab-kitab klasik ini. Sehingga ini tidak dalam tanda petik nih Sat ya. Ada di ranah pesantren, ada di ranah kiai. Everybody can read this book. Gimana caranya? Oh, biasanya emang di kitab-kitab kuning ini ya? Iya. Ini kan kitab kuning yang kita jadikan kitab populer. Oh, kitab kuning dijadikan kitab populer. Gitu. Jadi bagaimana kemudian semua bisa mengakses literasi gitu. Karena kalau misalnya akses orang terhadap literasi itu bagus, baik secara fisik maupun secara perpustakaan maupun secara kontennya, yaitu akan membuat orang menjadi tidak mudah menyalahkan orang. Menjadi orang menjadi wise. Jadi kita kalau kita melihat peristiwa-peristiwa terakhir kita di negara kita ya yang mudah termakan hoax dan sebagainya, menurut saya karena literasinya rendah gitu. Dan kalau misalnya kita berhenti untuk tidak menerbitkan buku gitu kan, atau hanya menerbitkan buku dalam rangka mencari uang saja, saya kira itu akan mendowngrade diri kita sendiri. Ini laku yang buku-buku. Ini cetakan keberapa ya? Ini kan buku-buku klasik gitu. Cetakan keberapa? Berapa? Ini cetakan ke-13 2023, kalau 2024 udah ini udah cetakan keberapa? 20 mungkin. Maksud saya gini, itu orang dulu kan orang mengira ya kalau kitab kuning, kitab ini kan kitab serius gitu ya. Yeah. Dilempar ke pasar dengan bahasa sekarang laku juga. Aduh. Karena dia para ulama-ulama kita nih temanya timeless. Oh, timeless itu timeless. Ya. Dia menjawab kebutuhan manusia seusia yang dibutuhkan. Ini cetakan ke berapa ini? Cetakan ke ini 20 nih. Kita menerbitkan buku apa nih? Al-Hikam udah banyak. Iya. Apa yang kira-kira membuat Al-Hikam menjadi berbeda? Kita kasih bahasa Inggrisnya. Nah, kita kasih bahasa Inggris. Kita kasih. Pokoknya selalu berpikir apa ini? Added value-nya gitu kan. The best, the first, the different-nya itu apa? Yang pertama, apakah kita yang pertama? Apakah kita yang paling terbaik, apakah kita yang paling berbeda, itu kita harus mikirin itu di dalam konteks kita menerbitkan buku. Tapi yang unik dari kitab klasik tuh dia dibaca 1000 tahun dari buku itu pertama kali terbit masih relevan ya? Relevan. Luar biasa itu. Dan banyak Zat, kita udah hampir 400 judul dari 400 judul? Ya, semua buku ya. Kalau kitab klasik mungkin sekitar 200 ya. Itu isinya yang bagus atau cara menerjemahkannya? Ya tadi komponennya masuk dalam perspektif atau dalam konteks hukum. Jadi bukan hukum, rukun. Jadi nggak bisa dikasih pilihan kontennya atau promosi, semuanya harus ada dalam posisi on fire gitu. Misalnya dalam ya. Misalnya temanya timeless, temanya memberikan jawaban. Jadi pemilihannya itu juga penting. Ya? Penting temanya. Saya pernah menerjemahkan kitab judulnya Kitab Tobakh. Nah, kitab tentang dapur, tentang kuliner. Nah, itu kan abad ke-13 ya. Abad ke-13 itu berarti kan sekitar 900 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu. Ya susah lah kita menerjemahkan itu. Kalaupun bisa, tidak kontekstual. Gitu. Isinya itu loh. Misalnya makanannya sudah tidak ada di zaman sekarang. Nah, itu nggak bisa, Sat. Artinya kitab-kitab lama ini kita hadirkan dengan pengemasan, cara mengenalkan ke publiknya. Kalau antum sendiri ya flashback ini, belajar nulis mulai kapan? Mulai kelas 3 ya. Kelas 3 di Gontor. Berarti kelas 3 SMP. 3 SMP. Gimana caranya belajar nulis di sana? Ikut Darussalam Pos. Luar biasa. Ikut Darussalam Pos. Belajar Darussalam Pos itu ya media mingguan ya. Mingguan yang terbit di samping Saudi itu. Dan kayaknya masih sama. Dia koran atau? Koran. Berita berarti? Berita, hard news. Tapi menarik. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Harus terbit. Harus terbit.
Dan itu kelas 3 SMP. Kelas 3 kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Ya, kelas 5 kan anak pikor. Kelas enggak ikut. Oh, kelas 5 sudah di enggak. koor ya. Oh, kelas 3 kelas 4. Kelas 4 ya. Itu terus pindah ke kelas 5-nya di koor. Oh, makanya pramuka tuh. Enggak. Kasyaf, anak fatal kasyaf. Walakin ini muslim. Idealisme itu kayaknya dibentuk juga di Darussalam Positif. Iya. Darussalam Pos tuh ngajarin kita untuk disiplin dengan deadline, dengan apa namanya prinsip-prinsip atau etika jurnalistik. Gitu. Saya dulu sama Kiai Hadi-Hadianto Arif itu pernah ada fotonya nggak usah wawancara Habibie. Kelas 3 kelas 4 loh itu. Habibie ada tuh fotonya. Di mana? Di Jakarta. Di kantor. Oh, di kantor. Ya kelas 3 Jakarta gimana sih? Waktu Habibie datang pakai helikopter. Waktu itu pas beliau apa? Menteri apa maksud saya? Apa? Oh, menteri. Menteri. Ya. Oh, pas menteri. Wawancara Tarmizi Tahir, wawancara kelas 3 SMP. Kelas 3 4 lah itu. Kelas 4 lah ya. Kelas 1 SMA, kelas 3 SMP. Wawancara. Duta besar Pak Syekh Al Azhar ya zaman itu. Banyak dulu tuh Darussalam Pos nggak tahu dulu apakah masih kayak gitu ya. Dulu tuh kayak dibebasin tuh sama Pak Yai Sukri itu ya untuk wawancara siapa aja. Langsung tamu datang. Tamu lah. Ya anu. Gontom gitu kayak wartawan beneran. Itu luar biasa ya pendidikan Gontor itu. Mentalitas sama pengalaman. Jadi merasa bisa, bukan ya kayak gitu, merasa pernah ngalamin itu penting itu. Dan dilanjutkan saja. Jadi setelah itu kan penting itu ya. Jadi apa tip praktisnya mungkin dilanjutkan itu aja sih kalau kita lihat waktu itu. Kita ke mana? Ke UGM juga di dunia yang sama. Di UGM menulis juga ya. Ya di filsafat, di Balerom, ya jurnalistik juga. Jurnalistik juga. Sampai akhirnya ke Gatra. Ke Gatra. Habis itu nyambung ya. Nyambung. Sanatnya nyambung sanatnya. Terakhir ini pesan buat para santri Gontor nih, terutama kalau mereka pengen jadi pengusaha, alumni ya, pesantren, nggak hanya Gontor lah, pesantren secara umum, teman-teman, anak-anak muda. Kalau mereka pengen jadi pengusaha, apa sih yang mereka harus siapin? Yang harus mereka siapkan adalah mental sama kekuatan mereka ketika dicoba dengan masalah. Ketika dicoba dengan masalah. Jadi seringkali ketika orang dicoba dengan masalah itu kan ada yang berhenti, ada yang putus asa, ada yang beralih ke profesi yang lain, beralih ke bisnis yang lain. Saya tidak pernah melihat sebuah bisnis besar sampai tingkatan dunia gitu, yang mengawali dengan berbagai macam jenis bisnis. Ya kita ambil contoh misalnya rokok gudang garam. Ya rokok itu terus ketika dia besar baru expand kan gitu kan. Iya. Kan kebanyakan anak pondok enggak. Baru juga masih kecil udah expand gitu. Ya ini bukan anak pondok semuanya. Semua. Godaan itu. Saya juga udah punya duit. Ya, kan? punya duit gitu. Dikit, ada aja tuh expandnya tuh kemana-mana. Jadi ya pertama tadi mentalitas untuk tahan banting dalam menjalani proses, dan yang kedua harus punya visi. Visi itu yang membuat kita tidak cepat capek, kita tetap ada di track yang memang kita inginkan, dan itu memang diuji oleh waktu gitu. Gitu. Yang ketiga ya tentu saja membuka diri kita untuk kira-kira kita ini ditempatkan di tempat terbaiknya itu yang di mana itu kan nggak tahu Ustaz. Maksudnya doanya Nabi Nuh Allahumma anzilni muzal mubarakan itu kayaknya doa yang keren gitu. Kita itu kan nggak tahu, kadang kita itu kenapa kok kita di Jakarta, nggak usah jauh-jauh, kenapa kita ada di Jagakarsa gitu kan. Saya itu orang dari Gresik, dari Ponorogo gitu. Maksudnya menangkap pesan mungkin yang sifatnya spiritual kayak gitu-gitu juga bagian dari proses kita untuk mungkin menemukan satu titik, satu tempat yang memang ditakdirkan di situ. Penting ya. Sangat penting. Itu nggak ada di teks itu, kayaknya perlu dibukukan. Iya, saya kira itu. Pas setiap orang mungkin ngalamin kayak gitu ya.
Thank you very much. Thank you very much. Luar biasa ya. Luar biasa. Sukses terus ya. Alhamdulillah. Nenek, Ditunggu terus buku selanjutnya dari Ustadz Akbar. Thank you very much. Terima kasih banyak. Sehat selalu Ustadz Akbar. Oke. Sukses terus. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.